Kasus yang menjerat selebgram terkenal Rachel V-nya ini bermula dari unggahan salah satu warganet yang mengklaim bertugas di Wisma Atlet Pademangan. Kabar tersebut kemudian tersebar cepat di media sosial Twitter. Disebutkan bahwa data Rachel V-nya diinput oleh petugas dan meminta berada dalam satu kamar dengan kekasihnya. Selain itu, petugas tersebut juga mengatakan memiliki bukti Rachel V-nya berada di Wisma Atlet tersebut. Kepala Penerangan Daerah Militer Jaya Kolonel Art Herwin BS mengonfirmasi kaburnya Rachel V-nya dibantu salah satu oknum Tentara Nasional Indonesia berinisial FS yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam sidang vonis, Rachel menjelaskan bahwa dirinya tidak nyaman dengan proses karantina sehingga memilih untuk kabur. Untuk memuluskan niatnya itu, Rachel membayar uang sebesar 40 juta kepada seorang oknum bernama Ovelina. Ovelina sendiri diketahui sempat mentransfer uang sejumlah 30 juta ke rekening Kania, adik anggota TNI Angkatan Udara yang membantu meloloskan Rachel V-nya. Uang tersebut akhirnya dikembalikan oleh Kania kepada Ovelina. Rachel V-nya sendiri dibawa langsung dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Wisma Atlet untuk menjalani karantina. Namun setibanya di sana, ia dijemput oleh seorang oknum TNI yang kemudian mengantarnya pulang langsung ke rumah. Hakim mengatakan sikap Rachel yang terus terang mengakui perbuatannya dan tidak terbelit-belit saat diperiksa itu menjadi hal yang meringankannya. Rachel juga dinilai sopan, serta saat pulang dari Amerika Serikat, hasil tes COVID Rachel menunjukkan hasil negatif. Ini Rachel menjadi bulan-bulanan publik karena terbukti kabur saat karantina. Publik semakin geram saat Rachel tak dijebloskan ke penjara. Kasus Rachel langsung dibandingkan dengan kasus Nenek Asyani yang sempat bikin heboh. Diketahui Nenek Asyani dijatuhi hukuman karena mencuri kayu milik perhutani di Situbondo. Netizen beranggapan Nenek Asyani lebih sopan dibanding Rachel V-nya karena sampai bersimpu di hadapan hakim. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Rachel V-nya tersebut dinilai melanggar nilai Pancasila, yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai luhur yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang mana kasus Rachel V-nya menggambarkan bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku adil, melainkan hanya berlaku pada mereka yang memiliki tahta, uang, ataupun privilege lainnya. Dibuktikan dengan bantuan oknum TNI yang membantunya untuk kabur dari masa karantina. Dengan kaburnya Rachel V-nya dari karantina menimbulkan banyak dampak negatif bagi banyak orang karena berkemungkinan Rachel membawa varian virus baru dengan mutasi yang lebih parah. Padahal di sisi lain tingkat penularan COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun, dibuktikan dengan rumah sakit yang mulai sepi dan angka vaksin yang sudah tinggi. Jangan sampai hanya karena satu atau dua orang ketenangan ini dirusak dengan munculnya penularan virus gelombang ketiga. Tindakan Rachel V-nya juga dinilai menciderai usaha banyak orang, seperti profesor yang meneliti, relawan COVID, bahkan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya dikarenakan virus ini. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mematuhi peraturan yang ada. Terlebih lagi di masa pandemi yang serba sulit ini, hendaknya kita saling bersatu mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah mengenai penekanan angka penularan COVID-19 agar kehidupan kembali berjalan normal.